Jadi kita itu nggak boleh ngeluh kalau kita tuh nanti udah jadi anggota Polri ditempatin di daerah yang jauh dari rumah kita sendiri. Nah, ini udah ada surat pernyataannya. Halo, kembali lagi bersama aku, Bribda Putri Karniantari. Dan karena kemarin di TikTok banyak banget yang nanya apa aja pemberkasan yang diperlukan untuk daftar Polri. Di sini aku akan menjelaskan apa-apa aja yang diperlukan untuk pemberkasan daftar Polri. Langsung aja ke videonya. Nah, di sini tuh aku masih ada pemberkasan dulu yang bakal aku jelasin untuk kalian yang mau tahu apa aja pemberkasan untuk masuk Bintara Polri. Yang pertama itu bukti registrasi online. Nah, registrasi online itu setelah kalian melakukan registrasi online nanti, kalian bakal mendapatkan perinan seperti ini, yaitu ada nama lengkap kalian nanti, nomor registrasi, jenis kelamin, nomor HP, email, jalur seleksi. Kalau kalian memilih jalur PTU, di sini bakalan ada Bintara PTU dan Brimob. Dan kalau kalian milih jalur seleksi yang berkhusus, bakalan ada Bintara kompetensi khusus. Dan ada tanggal verifikasinya, tanggal berapa, dan asal Polda atau Polresnya apa. Nanti tuh bakalan ada di sini. Pokoknya ini kalian dapetin setelah kalian daftar online. Setelah ini baru kalian dapat dokumen-dokumen yang harus kalian isi untuk dilengkapi dan disetor nanti ke Polres. Nah, yang kedua itu adalah surat permohonan menjadi Bintara Polri. Surat permohonan itu bentuknya seperti ini. Nah, surat permohonan itu harus ditulis tangan sendiri oleh pendaftar dan nggak boleh ada coretan sama sekali, nggak boleh ada stipo, nggak boleh salah tulis, nggak boleh ada coretan, tulisannya itu harus kapital semua, harus rapi, pokoknya harus rapih ya, pokoknya harus bersih. Dan seperti ketikan, kita nulis tapi seperti ketikan. Nah, kayak gini nih. Itu ada nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, sama alamat. Dan nanti ditandatangani oleh kita sendiri di atas materai. Kayak gini. Terus yang kedua yaitu fotokopi legalisir akte kelahiran. Nah, kalian kan masing-masing punya akte kelahiran sendiri kan. Nah, jadi itu tuh di fotokopi, nanti itu disahin di Capil, di Dinas Pencatatan Sipil masing-masing daerah. Nah, setelah itu ijazah SD dan SKHU. Ini kan kalian pada punya kan masing-masing kan. Nah, ini tuh di fotokopi dan di legalisir di SD masing-masing. Setelah itu ada ijazah SMP dan SKHU SMP. Nanti difotokopi juga dan dilegalisir ke SMP masing-masing. Setelah itu ijazah SMA. Nanti difotokopi dan dilegalisir di SMK masing-masing. Di SMA atau SMK masing-masing. Karena aku SMK ya aku di SMK. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat, bentuknya kayak gini. Kayaknya di masing-masing rumah sakit itu kayaknya beda gitu suratnya. Yang penting ada legalisirannya di sini. Nah, selanjutnya adalah SKCK. Nah, ini namanya SKCK. Nanti kalian buat di Polres masing-masing. Terus nanti bakalan difotokopi dan dilegalisir juga. Kan kita tuh buat 5 rangkap kan. Untuk di 4 rangkapnya itu kita fotokopi dan legalisir juga. Selanjutnya itu KTP. Nah, kalian kan punya KTP masing-masing. Jadi nanti tuh kalau mau fotokopi KTP, jangan fotokopi itu kayak kotak kecil gitu. Jadi kalau kalian fotokopi kotak kecil gitu, nanti susah untuk melegalisirnya. Mending kalian tuh fotokopi kayak gini, depan belakangnya di sini. Nah, biar bisa dilegalisir tuh di sini. Nanti kalau kalian fotokopi kecil itu, nanti bakalan dikembaliin. Mending kalian fotokopi kayak gini, biar langsung bisa dicap di Capil. Selanjutnya adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini difotokopi dan dilegalisir juga di Capil, di pencatatan sipil masing-masing daerah. Setelah itu
surat persetujuan orang tua wali. Nah, bentuknya kayak gini. Surat persetujuan orang tua wali yang bertanda tangan itu adalah orang tua kita sendiri, nama orang tua kita, tanggal lahirnya, pekerjaannya itu apa, dan alamatnya di mana, terus hubungan dengan calon peserta itu apa. Kan karena bapak sendiri jadi tulisannya itu ayah kandung. Kadang-kadang di sini tuh banyak yang keliru kan. Biasanya ada yang pakai anak kandung, itu salah. Yang benar itu adalah ayah kandung. Nah, setelah itu di bawahnya baru. Dengan ini menyatakan menyetujui calon peserta tersebut mengikuti seluruh kegiatan untuk menjadi anggota Polri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, habis itu baru nama kita yang pendaftar. Nama kita, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, habis itu ditandatangani oleh orang tua kita, dan di sebelahnya ini ditandatangani oleh kepala desa masing-masing dan dilegalisir juga. Selanjutnya, surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, ini surat yang menyatakan bahwa kita itu belum pernah menikah, dan di sini itu bakalan ditandatangani oleh kita sendiri di atas materai, ditandatangani oleh orang tua kita, ditandatangani oleh kepala desa kita, dan dilegalisir. Dan yang menyatakan bahwa kita tuh belum pernah menikah, ini suratnya. Selanjutnya, daftar riwayat hidup. Ini adalah daftar riwayat hidup kita sendiri. Nanti diisi sesuai diri kita masing-masing. Nah, di sini itu yang lembar pertama ini kayak ada nama kita, jenis kelamin, agama, status belum kawin, terus ini tempat tanggal lahir, suku, tinggi, berat badan, rambut, mata, ciri lain, golongan darah, bisa bahasa apa aja. Di situ SD, SMP, SMA-nya di mana kayak gitu. Di lembar kedua ada keluarga, nama ayah, nama ibu, biodatanya ibu dan ayah. Setelah itu saudaranya kita itu siapa? Ini kalau misalnya dua nih, ada saudara, tulis ini dua-duanya saudaranya di sini. Setelah itu di bawahnya saudara dari bapak. Saudara dari bapak ditulis juga di sini. Berarti ini yang ditulis itu paman kita yang dari bapak. Nah, setelah itu di lembar berikutnya ini ada saudara dari ibu. Nah, otomatis kita tulis paman kita yang dari ibu kita, yang ini saudara kandung ibu kita, ditulis di sini. Nah, setelah itu ada lain-lain. Nah, di sini itu kita kalau pernah ikut organisasi itu bakalan ditanya apa aja kayak gitu kan. Tertera itu organisasi yang pernah diikuti. Nanti kalau kita pernah ikut organisasi apa, seperti OSIS kah misalnya, organisasi di desa-desa apa, itu nanti ditulis di sini. Masing-masing ditulis sampai tahun berapa kamu ikut, itu diisi di sini. Nah, yang kedua itu cabang olahraga yang aktif diikuti. Nah, terserah aja tulis apa olahraga yang aktif diikuti, terakan di sini. Nah, habis itu yang nomor 3, cabang kesenian yang aktif diikuti. Dan terserah kalian mau nulis apa kan, masing-masing berbeda kan. Setelah cabang kesenian yang aktif diikuti, nanti ditandatangani oleh kita, ada foto kita sendiri, dan ini ditandatangani oleh kepala desa dan dilegalisir. Setelah itu, surat perjanjian ikatan dinas pertambah anggota Polri. Nah, ini berkasnya. Di sini tuh ada berdasarkannya, pasal berapa, terus ada nama kita, tempat tanggal lahir, tempat pendidikan, alamat, dan selanjutnya itu ada pasal-pasal yang tertera di sini. Nah, ini lembar keduanya masih. Nah, di sini tuh di lembar kedua itu full dengan pasal-pasal dan ditandatangani oleh kita di atas materai, dan ini ditandatangani oleh kepala kepolisian daerah Bali, daerah masing-masing lah. Kalau saya kan daerah Bali, jadi ditandatangannya oleh kepala kepolisian daerah Bali. Nah, selanjutnya surat perjanjian tidak terkait oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Nah, suratnya itu ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama kita sendiri, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, dan alamat kita, menyatakan
bahwa saya sampai dengan saat ini belum atau tidak terkait oleh perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi pemerintahan maupun swasta. Pokoknya kita tuh di sini tuh tidak ada keterkaitan dengan suatu ikatan dinas. Nah, ini nih surat pembuktiannya yang ditandatangani oleh kita sendiri di atas materai, ditandatangani oleh kepala desa masing-masing, ditandatangani oleh camat masing-masing. Seperti ini. Nah, selanjutnya surat pernyataan orang tua wali. Di sini ada surat pernyataan orang tua wali dan yang bertanda tangan di bawah ini ada nama orang tua kita, ada tempat tanggal lahirnya, pekerjaan dan alamat. Selaku orang tua wali dari kita sendiri yang daftar, nanti nama kita ditulis di sini. Dan setelah itu hubungan dengan calon peserta, jangan lupa ayah kandung bukan anak kandung. Biasanya banyak yang keliru di sini itu jawabnya tuh anak kandung. Pokoknya surat pernyataan ini intinya surat pernyataan dari orang tua wali kita. Dan yang tanda tangan itu adalah orang tua kita di atas di sini di atas materai, ditandatangani di atas materai, dan di sini tanda tangan kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini kita dapetin di desa masing-masing. Kita bakalan dapetin ini kalau kita tinggal di daerah itu lebih dari 2 tahun baru kita dapetin surat ini. Ini tuh ditandatangani oleh Kapolsek masing-masing dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa masing-masing. Selanjutnya yaitu surat pernyataan peserta. Nah, surat pernyataan peserta ini yang bertanda tangan di bawah ini yaitu nama kita sendiri, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, peserta seleksi dituk apa, dan nomor peserta. Nanti kita dapat nomor peserta di sini kan. Nanti ditulisnya di sini juga. Nah, setelah itu ini pernyataannya dan ditandatangani oleh kita sendiri di atas materai. Setelah itu ditandatangani oleh orang tua kita. Selanjutnya surat pernyataan sekali lagi, tertera nama kita, tempat tanggal lahir, alamat, terus NIK, nomor KTP, sama peserta seleksi apa. Dan karena aku peserta Bakomsus, jadi di sini ditulis peserta seleksi Bintara kompetensi khusus TI. Nah, setelah itu menyatakan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama menjadi anggota Polri. Kedua, tidak menuntut untuk ditempatkan di satuan unit atau daerah tertentu. Nah, ini tuh namanya surat pernyataan bahwa kita tuh siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan ditandatangani oleh kita sendiri di atas materai dan orang tua kita. Jadi kita nggak boleh ngeluh kalau kita tuh nanti udah jadi anggota Polri ditempatin di daerah yang jauh dari rumah kita sendiri. Nah, ini udah ada surat pernyataannya. Nah, setelah itu kita bakalan ngumpul juga vas foto yang 4x6, 12 lembar dan latar kuning seperti ini. Nah, selanjutnya itu kalian bakalan dapetin kayak gini nanti di masing-masing Polres. Nanti kita tuh diukur dulu berapa tinggi badan kita, berapa berat badan kita, nanti ditulis dan dilegalisir di Polres masing-masing. Minimal itu kan tingginya itu kalau Polwan itu 160. Nah, misalkan nanti kamu di Polres diukur kurang dari 160, berarti kalian nggak bakal dapat kertas ini dan kalian nggak bisa daftar kalau nggak dapat kertas ini. Nah, karena semuanya udah, jadi dari semua yang aku jelasin tadi, kita itu buat 5 rangkap untuk disetor ke Polres masing-masing, dan nanti itu kalau udah lengkap bakalan dikirim ke Polda masing-masing. Nah, itu tadi pemberkasan untuk pendaftaran Bintara Polri. Semoga video ini bisa membantu kalian yang bakal mendaftar Bintara Polri. Dan untuk kalian tetap semangat, belajar, berlatih, dan teruslah berdoa. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.